Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nurusifa dengan NIM 2121007 dari kelas PAI 5A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Psikologi Kepribadian yang diampu oleh Ibu Farinka Nurrahman MPD. Dalam video ini saya akan membahas tentang teori kepribadian menurut Albert Bandura. Banyak sekali teori yang mengemukakan tentang kepribadian. Akan tetapi, dalam pembahasan video ini, saya hanya akan membahas mengenai teori kepribadian behavioristik Albert Bandura. Teori belajar sosial merupakan perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional atau behavioristik. Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori-teori belajar perilaku, tetapi memberi lebih banyak penekanan pada pesan dari isyarat-isyarat pada perilaku dan pada proses-proses mental internal. Jadi, dalam teori pembelajaran sosial, kita akan menggunakan penjelasan-penjelasan reinforcement eksternal dan penjelasan-penjelasan kognitif internal untuk memahami bagaimana kita belajar dari orang lain. Dalam pandangan belajar sosial, manusia itu tidak didorong oleh kekuatan-kekuatan dari dalam dan juga tidak dipukul oleh stimulus-stimulus lingkungan. Dalam video ini saya akan membahas bagaimana teori behavioristik menurut Albert Bandura. Teori belajar sosial menurut Albert Bandura. Penelitian Bandura berfokus pada observasi mengenai perilaku manusia dalam interaksi. Ia tidak menggunakan introspeksi, tetapi menekankan pada peran penguatan atau reinforcement dalam memperoleh dan memodifikasi perilaku. Sistem Bandura adalah kognitif. Respon perilaku tidak secara otomatis dipicu oleh stimuli eksternal sehingga seperti robot atau mesin, reaksi terhadap stimulus itu aktif sendiri atau self-activate. Salah satu buku Bandura adalah Social Learning Theory. Menurut Bandura, perilaku dibentuk melalui model atau observasi. Karena itu, teorinya juga disebut sebagai teori belajar observasional atau Observational Learning Theory, yang merupakan bentuk pembelajaran asosiatif. Penguat dipandang sebagai respon fasilitator karena diperoleh nilai penguat yang positif. Teori Bandura juga sering disebut dengan teori hubungan stimulus mediasional atau mediational stimulus contiguity theory. Teori belajar sosial dari Bandura didasarkan pada konsep saling menentukan atau reciprocal determinism tanpa penguatan atau beyond reinforcement dan pengaturan diri atau berpikir atau self-regulation. 1. Determinis reciprocal, pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik yang terus-menerus antara determinan kognitif, behavioral, dan lingkungan. Determinis reciprocal adalah konsep yang penting dalam teori belajar sosial Bandura, menjadi pijakan Bandura dalam memahami tingkah laku. 2. Tanpa reinforcement, Bandura memandang teori Skinner dan Hull terlalu bergantung pada reinforcement. Jika setiap unit respon sosial yang kompleks harus dipilah-pilah untuk di-reinforce satu persatu, bisa jadi orang malah tidak belajar apapun. Menurutnya, reinforcement penting dalam menentukan apakah suatu tingkah laku akan terus terjadi atau tidak. Tetapi itu bukan satu-satunya pembentuk tingkah laku. Orang dapat belajar melakukan sesuatu hanya dengan mengamati dan kemudian mengulang apa yang dilihatnya. Belajar melalui observasi tanpa ada reinforcement yang terlibat. Berarti, tingkah laku ditentukan oleh antisipasi konsekuensi. Itu merupakan pokok teori belajar sosial. 3. Kognisi dan regulasi diri. Konsep Bandura menempatkan manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur diri sendiri atau self-regulation, mempengaruhi tingkah laku dengan cara mengatur lingkungan, menciptakan dukungan objektif, mengadakan konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri. Teori belajar sosial dikenalkan oleh Albert Bandura, yang mana konsep dari teori ini menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Menurut Bandura, orang belajar melalui pengalaman langsung atau pengamatan atau mencontoh model. Orang belajar dari apa yang ia baca, dengar, dan lihat di media, dan juga dari orang lain dan lingkungannya.
Albert Bandura mengemukakan bahwa seorang individu belajar banyak tentang perilaku melalui penurian atau modeling, bahkan tanpa adanya penguat atau reinforcement sekalipun yang diterimanya. Proses belajar semacam ini disebut observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan. Albert Bandura mengemukakan bahwa teori pembelajaran sosial membahas tentang bagaimana perilaku kita dipengaruhi oleh lingkungan melalui penguat atau reinforcement dan observational learning, cara pandang dan cara pikir kita yang memiliki terhadap informasi. Begitu pula sebaliknya, bagaimana perilaku kita mempengaruhi lingkungan kita dan menciptakan penguat atau reinforcement dan observational opportunity. Teori belajar sosial menekankan observational learning sebagai proses pembelajaran, yang mana bentuk pembelajarannya adalah seseorang mempelajari perilaku dengan mengamati secara sistematis imbalan dan hukuman yang diberikan kepada orang lain. Dalam observational learning, terdapat 4 tahap belajar dari proses pengamatan atau modeling proses yang terjadi dalam observational learning tersebut, antara lain. Yang pertama, perhatian atau attention process. Sebelum meniru orang lain, perhatian harus dicurahkan ke orang itu. Perhatian ini dipengaruhi oleh asosiasi pengamat dengan modelnya, sifat model yang atraktif, dan arti penting tingkah laku yang diamati bagi pengamat. Yang kedua, representasi atau representation process. Tingkah laku yang akan ditiru harus disimbolisasikan dalam ingatan, baik dalam bentuk verbal, dalam bentuk gambaran, atau imajinasi. Representasi verbal memungkinkan orang mengevaluasi secara verbal tingkah laku yang diamati dan menentukan mana yang dibuang dan mana yang akan dicoba dilakukan. Representasi imajinasi memungkinkan dapat dilakukan latihan simbolik dalam pikiran tanpa benar-benar melakukannya secara fisik. Yang ketiga, peniruan tingkah laku model atau behavior production process. Sesudah mengamati dengan penuh perhatian dan memasukkannya ke dalam ingatan, orang lalu bertingkah laku mengubah dari gambaran pikiran menjadi tingkah laku menimbulkan kebutuhan evaluasi. Bagaimana melakukannya? Apa yang harus dikerjakan? Apakah sudah benar? Berkaitan dengan kebenaran, hasil belajar melalui observasi tidak dinilai berdasarkan kemiripan respon dengan tingkah laku yang ditiru, tetapi lebih pada tujuan belajar dan efikasi dari belajar. Yang keempat, motivasi dan penguat atau motivation and reinforcement process. Belajar melalui pengamatan menjadi efektif kalau pembelajar memiliki motivasi yang tinggi untuk dapat melakukan tingkah laku modelnya. Observasi mungkin memudahkan orang untuk menguasai tingkah laku tertentu, tetapi kalau motivasi untuk itu tidak ada, tidak bakal terjadi proses belajar. Imitasi lebih kuat terjadi pada tingkah laku model yang diganjar daripada tingkah laku yang dihukum. Imitasi tetap terjadi walaupun model tidak diganjar, sepanjang pengamat melihat model mendapat ciri-ciri positif yang menjadi tanda-tanda dari gaya hidup yang berhasil, sehingga diyakini model umumnya akan diganjar. Motivasi banyak ditentukan oleh kesesuaian antara karakteristik pribadi pengamat dengan karakteristik modelnya. Ciri-ciri model seperti usia, status sosial, seks, keramahan, dan kemampuan penting dalam menentukan tingkatan imitasi. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang teori Albert Bandura. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala bentuk perhatian. Mohon maaf atas segala bentuk kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.